Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama seperti biasa untuk menambah semangat kita. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Mari kita bermain. Mari kita belajar. Mari kita belajar dengan riang. Belajar, riang, gembira bersama ustazah. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baiklah, anak-anak ustazah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua, matematika. Nah, sedangkan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, makna kata dan isi teks puisi. Kemudian yang kedua, membaca puisi. Kemudian yang ketiga, menulis puisi. Yang selanjutnya, menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami makna kata dan isi teks puisi. Yang kedua, siswa dapat memahami cara membaca puisi dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami cara membuat puisi dengan baik. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang dengan baik. Nah, baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, kita awali dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita mengenali dulu apa itu puisi.
Nah, apakah yang dimaksud dengan puisi? Ya, puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Puisi berisi tentang ungkapan isi hati penulis, baik itu perasaan bahagia, sedih, bangga, dan lain sebagainya. Puisi ditulis dengan kata-kata yang indah. Nah, untuk memahami isi sebuah puisi, maka kita perlu membacanya dengan cermat. Kita juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Kita dapat mencari arti kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau dapat menanyakannya kepada orang tuamu ya, atau menanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Nah, coba perhatikan, di sini Ustazah mempunyai contoh puisi. Nah, di sini ada teks puisi yang berjudul Air Terjun. Nah, dari teks puisi ini kita akan mengetahui makna kata yang terdapat pada teks puisi ini. Nah, di sini ada kosakata jauh, kemudian ada kata deru, kemudian ada kata umpama, dan juga ada kata rupanya, dan ada kata terjun. Nah, inilah kata-kata yang berada pada teks puisi yang berjudul Air Terjun ini. Selanjutnya kita akan mengartikan dari masing-masing kata ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita dapat menemukan makna kata tersebut. Caranya dengan menyusun huruf berikut ya. Nah, di sini sudah ada ciri-cirinya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, tidak dekat. Berarti huruf ini kita rangkai supaya menjadi betul. Apa ya kira-kira tidak dekat? Ya, betul sekali. Jauh. Nah, kemudian selanjutnya sama halnya dengan atau bagaikan. Apa ya? Ya, hebat. Umpama. Nah, selanjutnya melompat turun. Ya, betul. Terjun. Kemudian selanjutnya berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Ya, deru. Selanjutnya kelihatannya atau tampak. Ya, pintar. Rupanya. Nah, jadi dari kata-kata tersebut kita sudah bisa mengetahui artinya melalui kata-kata ini. Nah, sekarang kita pindahkan. Tadi kita sudah mengetahui. Nah, di sini ada kata-katanya. Kita isi dari yang pertama. Yang nomor 1 yaitu jauh. Maknanya tidak dekat. Deru. Berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Kemudian yang ketiga, umpama, sama halnya dengan atau bagaikan. Kemudian nomor 4,
rupanya. Maknanya adalah kelihatannya atau tampak. Kemudian yang nomor 5, terjun. Maknanya melompat turun. Nah, gitu ya anak-anak ustazah yang sholih dan sholihah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ustazah mempunyai contoh teks puisi lagi nih. Nah, judulnya yaitu Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Nah, puisi ini berjudul Taman Bungaku. Kemudian penulisnya yaitu Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Nah, sedangkan isi dari puisinya pada baris-baris yang ini yang sudah ustazah tandai ini, isi puisinya yaitu penulis mengungkapkan perasaan senangnya terhadap taman bunganya yang cantik dan menarik. Nah, itu ya isi puisinya. Selanjutnya yang ini, isi puisinya yaitu penulis mengungkapkan harapan dan perasaannya terhadap taman bunganya. Nah, itu ya. Jadi isinya di sini ada 2. Yang pertama, penulis mengungkapkan perasaan senangnya terhadap taman bunganya yang cantik dan menarik. Kemudian yang kedua, penulis mengungkapkan harapan dan perasaannya terhadap taman bunganya. Nah, selanjutnya temanya yaitu tentang alam, ya. Nah, baiklah. Setelah kita mengetahui isi dari sebuah puisi, maka kita akan dapat membacakannya dengan benar. Nah, bagaimanakah cara membaca puisi dengan benar? Nah, cara membaca puisi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat membacakan puisi. Yang pertama yaitu artikulasi. Apakah artikulasi itu? Ya, artikulasi berarti kejelasan ucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2, intonasi. Apakah intonasi itu? Ya, intonasi berarti penekanan nada. Jika isi puisi sedih, maka tekanan nada suaranya agak lemah. Dan jika isi puisi bersemangat, maka penekanannya kuat. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu ekspresi. Apakah itu ekspresi? Ya, ekspresi berarti raut wajah. Jika puisi itu berisi tentang kesedihan, maka raut wajah kita saat membacakan puisi tersebut juga tampak sedih. Dan sebaliknya, ketika isi dari puisi tersebut bahagia, maka raut wajah kita saat membacakan puisi tersebut juga tampak bahagia. Itu ya. Nah, selanjutnya marilah kita saksikan video membacakan puisi yang berjudul Taman Bungaku. Silahkan menyaksikan. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati.
lebih sejuk. Oh angin, dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, alhamdulillah kita sudah menyaksikan video pembacaan puisi. Sudah lebih paham kan bagaimana cara membacanya? Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai menulis puisi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah menulis puisi? Ada berapa langkah yang dilakukan untuk menulis puisi? Nah, kita lihat yang pertama ada menentukan tema puisi. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menuliskan kata-kata yang indah yang sesuai tema. Dan yang ketiga yaitu menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Nah, gitu ya nak ya. Nah, supaya lebih paham, Ustazah akan memberi oleh-oleh atau tugas kepada kalian. Yang pertama yaitu menulis teks puisi karya sendiri bertema alam, kemudian teks puisi tersebut difoto. Nah, kemudian membacakan teks puisi yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, pada saat membacakan itu di video. Nah, kemudian teks puisi dan video pada saat membaca puisi tersebut dikirimkan kepada Ustazah ya. Seperti biasa dikirimkan melalui WA. Nah, paham kan anak-anak Ustazah yang solih dan solihah? Alhamdulillah. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Nah, kita akan belajar mengenai menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyelesaikan soal cerita satuan panjang. Pertama, bacalah soal cerita dengan seksama. Kemudian yang kedua, perhatikan satuan ukuran panjang benda. Misalnya, kalau satuan ukuran panjang itu ada satuan meter dan juga ada satuan sentimeter yang pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kemudian jika satuan ukuran sudah sama, buatlah kalimat matematikanya. Nah, jika belum sama, samakan satuan panjang terlebih dahulu. Jadi misalnya, kita akan menyelesaikan soal cerita satuan panjang, maka satuan panjangnya harus disamakan dulu. Misalnya, disamakan sama-sama dijadikan meter atau sama-sama dijadikan sentimeter. Nah, tergantung ya mintanya dijadikan satuan panjang apa, sentimeter atau meter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, langkah selanjutnya, tentukan hasilnya
dengan menyelesaikan kalimat matematika yang telah dibuat dengan tepat. Jadi selanjutnya yang terakhir yaitu menyelesaikan ya, atau mengerjakan. Paham? Alhamdulillah. Nah, baiklah, di sini Ustazah mempunyai contoh soal. Nah, soal yang pertama yaitu panjang tongkat Tony 1 meter. Panjang tongkat Tony adalah berapa sentimeter ya? Nah, kita kerjakan bersama-sama. Jawab ya. Diketahui panjang tongkat Tony sama dengan 1 meter. Ditanya panjang tongkat Tony dalam satuan sentimeter. Nah, ini kan satuan panjangnya belum sama. Diketahui panjang tongkat Tony 1 meter. Ini satuannya meter. Sedangkan ditanya panjang tongkat Tony dalam satuan sentimeter. Maka kita akan mengubah dari satuan meter menjadi satuan sentimeter. Nah, ingat 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Maka panjang tongkat Tony yaitu 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Nah, jadi panjang tongkat Tony adalah 100 sentimeter. Nah, bagaimana? Sudah bisa difahami? Baik, kita lanjut pada nomor soal yang kedua. Panjang bambu Joni 1 meter lebih 90 cm. Panjang bambu Joni adalah berapa sentimeter ya? Nah, marilah kita jawab bersama-sama. Diketahui panjang bambu Joni sama dengan 1 meter lebih 90 cm. Nah, yang ditanya panjang bambu Joni dalam satuan sentimeter. Nah, ini di dalam soal yang diketahui Joni mempunyai bambu 1 meter lebih 90 cm. Sedangkan yang ditanya yaitu dalam satuan sentimeter. Maka yang masih dalam satuan meter kita ubah menjadi satuan sentimeter supaya satuan ukurnya sama, yaitu sentimeter. Nah, maka 1 meter lebih 90 cm sama dengan 1 meter ditambah 90 cm. Nah, 1 meter ini kita akan ubah menjadi sentimeter. Berapa berarti? Ya, 1 meter ini menjadi 100 cm ditambah 90 cm. Nah, sama dengan berapa? 100 cm ditambah 90 cm hasilnya adalah 190 cm. Nah, jadi panjang tongkat Tony adalah 190 cm. Nah, sudah lebih paham kan? Baik, kita lanjut
pada nomor soal yang ketiga. Panjang pensil Tony 18 cm. Panjang pensil Made 20 cm. Nah, berapa sentimeter jumlah panjang kedua pensil tersebut? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Diketahui, panjang pensil Tony 18 cm. Sedangkan panjang pensil Made 20 cm. Nah, kemudian ditanya, panjang kedua pensil dalam satuan cm. Nah, ini panjang pensil Tony dan Made sama-sama sentimeter, maka kita tidak perlu menyamakannya lagi. Nah, maka kita langsung menambahkan panjang pensil Tony ditambah panjang pensil Made. Nah, panjang pensil Tony 18 cm ditambah panjang pensil Made yaitu 20 cm. Maka hasilnya adalah 38 cm. Nah, jadi jumlah panjang kedua pensil tersebut yaitu 38 cm. Nah, bagaimana? Sudah lebih bisa difahami kan? Alhamdulillah. Nah, baiklah, supaya menjadi lebih paham, silakan kalian mengerjakan tugas yang kedua, yaitu muatan matematika ini, Buping Matematika, di buku pendamping matematika, yaitu halaman 130 sampai dengan 131. Latihan penilaian harian subtema 4, yang bagian A, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini pilihan ganda ya. Kemudian hasil pengerjaan kalian silakan difoto dan dikirimkan kepada Ustazah seperti biasa ya, yaitu melalui WA. Nah, baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kesimpulan dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Puisi berisi tentang ungkapan isi hati penulis. Puisi ditulis dengan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, maka kita perlu membacanya dengan cermat dan perlu mengerti kata-kata yang digunakan dalam puisi tersebut. Kita dapat mencari arti kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membacakan puisi yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi wajah. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat puisi yaitu membuat tema, menuliskan kata-kata yang indah sesuai dengan tema, dan menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Nah, selanjutnya kesimpulan dari muatan pelajaran matematika. Nah, ini adalah cara menyelesaikan soal cerita
tentang satuan panjang. Jadi yang pertama, kita membaca soal cerita dengan seksama. Kemudian selanjutnya, memperhatikan satuan ukuran panjang benda. Apakah sudah sama? Nah, jika satuan ukuran sudah sama, maka buatlah kalimat matematikanya. Tapi jika belum sama, maka samakan satuan panjang terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, tentukan hasilnya atau dihitung. Nah, baiklah. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.